Terkait ribuan calon ASN yang mengundurkan diri, kita sudah bergabung, sudah terhubung bersama kami, Kepala Badan Kepegawaian Negara, ada Profesor Zudan Arief Fakrullah. Selamat siang, Pak Zudan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Anggi. Selamat siang seluruh pemirsa Metro TV, dimanapun berada. Oke, Pak Zudan, berarti sekarang kalau misalnya tadi angkanya di angka 1.900 begitu, Pak. Ini kosong, nanti jadi seperti apa posisi-posisi kosong ini, Pak? Ya, Mas Anggi, terima kasih banyak. Program optimalisasi ini salah satu tujuannya adalah untuk mencegah agar tidak ada formasi yang kosong. Kalau tidak ada optimalisasi, yang kosong itu jumlahnya 16.000 lebih formasi. Nah, dengan adanya optimalisasi ini, terjaring 16.000 pelamar yang tadinya yang bersangkutan itu tidak lulus pada formasi yang dituju. Jadi yang mundur 1967 ini sesungguhnya yang bersangkutan tidak lulus pada formasi yang dia lamar. Kemudian ada formasi di tempat lain yang kosong karena pendaftarnya kurang, yang lulus juga kurang karena tidak memenuhi nilai ambang batas. Maka formasi yang kosong dengan spesifikasi yang sama, kualifikasi yang sama, maka pelamar yang tidak lulus tadi dan rankingnya tertinggi dikirim ke sana. Oke, jadi inilah yang menjadi program dari PKN. Nah, saat ini ranking di bawahnya dari yang 1967 tadi sudah mulai mengisi. Jadi program perankingan kan berjalan terus. Betul. Nah, yang kosong sekarang sudah mulai terisi kurang lebih 1.400-an. Sekarang sedang finalisasi, kami dari BKN berkomunikasi dengan instansi yang akan mengisi formasi-formasi yang ditinggalkan tadi. Jadi terus berproses, instansi mengajukan permohonan NIP, dan calon pelamar mulai mengisi daftar riwayat hidup. Seperti itu prosesnya, Mas Anggi. Pak Zudan, berarti sebenarnya ini pemerintah membantu memberikan kesempatan kedua begitu Pak ya, bagi mereka-mereka yang sebenarnya kemarin tidak lulus begitu ya? Iya, betul sekali seperti itu. Jadi pemerintah itu punya niat baik agar formasi terisi semua, dan yang nilainya memenuhi syarat, rankingnya tertinggi, itu diberi kesempatan kedua. Karena di kesempatan pertama yang bersangkutan tidak lulus pada formasi yang dituju, maka diberi kesempatan karena nilainya bagus pada formasi yang kosong tapi beda tempat. Karena di tempat yang dituju tempatnya sudah tidak tersedia lagi. Seperti itu konsepnya, Mas Anggi. Oke, Pak, berarti untuk yang naik peringkat begitu, tadi masalahnya adalah ternyata tempatnya berbeda begitu Pak ya. Nah, bagaimana dengan formaturnya sendiri? Apakah memang itu di instansi yang sama atau berbeda dengan bidang yang dia daftarkan, Pak? Ya, untuk optimalisasi itu pada instansi yang sama. Misalnya Kementerian Pendidikan Tinggi, itu kan punya kampus-kampus yang banyak. Ada misalnya UNS, ada Undip, ada Universitas Nusa Cendana, Universitas Tanjung Pura. Bisa jadi dia daftar di Universitas Jember. Tetapi di Universitas Jember yang daftar itu top-top, bagus-bagus. Formasinya hanya ada 2, yang daftar ada 400. Nah, kemudian nilai yang terbaik nomor 3 dan 4 ternyata di Universitas Cendrawasih di Papua formasinya tidak terisi, di Universitas Nusa Cendana di Kupang tidak terisi, maka Kementerian Pendidikan Tinggi mengirim secara sistem ke tempat yang kosong tadi. Nah, inilah yang mana formasi itu ditinggalkan oleh yang diberi kesempatan kedua karena merasa tempatnya jauh. Kalau ada tempat yang dekat, secara sistem akan mengarahkan ke tempat yang dekat. Nah, dikirim ke sana karena formasi yang tersedia hanya di tempat itu. Sisa formasinya yang kosong hanya di sana. Nah, ini kita berharap yang di bawah ini bisa terus mengisi agar pengalaman tahun lalu pengisiannya itu bisa di atas 98%. Dari 2021 sampai dengan 2023 ini, Mas Anggi, tingkat keterisian formasi lebih dari 98,1%. Baik, Pak Zudan, ya, ini apakah disampaikan sejak awal ketika para calon ASN ini seleksi begitu Pak ya, sehingga sekarang kan yang terdengar kan jadinya kan kesannya bahwa mereka dipaksakan masuk ke bukan yang mereka mau begitu ya Pak? Ya, sejak awal sistem seleksi ini sudah dijelaskan ada optimalisasi.
Dan sudah dijelaskan optimalisasi itu akan ditempatkan pada instansi yang sama tetapi berbeda tempat. Memang sih ada kawan-kawan yang menyampaikan ke kami, Pak, ini pendapatan sebagai dosen itu kan masih kecil. Nah, kami nggak sanggup kalau harus ditempatkan yang jauh. Ya nggak apa-apa, itu pilihan. Silakan cari pekerjaan di tempat lain. Karena memang kan sistem penggajian kita di ASN dengan tunjangan kinerjanya kan belum sama, Mas Anggi. Maka hampir nggak ada dari Kementerian Keuangan, Provinsi DKI, kementerian yang tunjangan kinerjanya tinggi, itu yang mengundurkan diri. Oke, baik. Pak, ini kita luruskan lagi, berarti nanti kalau untuk CASN yang kemudian dia peringkatnya oke, yang awalnya tidak lulus begitu ya Pak ya, kemudian ditawarkan untuk posisi yang baru ini, kemudian diambil, ini berarti tidak termasuk dengan tunjangan Pak ya? Berarti dengan hak honor yang di daerah tersebut? Yang bersangkutan akan menerima take home pay sesuai dengan instansinya. Oke. Ya, jadi instansi misalnya Universitas Nusa Cendana, ya dia menerima seperti yang diterima di Universitas Nusa Cendana. Bukan sesuai dengan universitas yang dilamar. Misalnya dia melamar di Universitas Diponegoro. Kemudian di Universitas Diponegoro formasinya penuh. Dia ditempatkan di Universitas Tanjung Pura di Kalimantan Barat. Nah, dia mendapatkan penghasilan seperti di Universitas Tanjung Pura, bukan seperti di Universitas Diponegoro yang dia lamar pertama kali. Konsepnya seperti itu. Baik, baik. Pak, berarti untuk seleksi selanjutnya lagi tadi Bapak menyebutkan bahwa tadi penerimaannya sudah sampai di angka di atas 98% tadi Pak ya. Berarti untuk next seleksinya lagi Pak, bagaimana supaya tidak riwah seperti ini, tidak simpang siur beritanya Pak? Ya, ini perlu kami jelaskan dan rekan-rekan media juga saya mohon bantuannya agar pemerintah bisa tumbuh yang di branding adalah hal-hal yang bersifat positifnya. Ini kan yang banyak ditumbuhkan, yang dituliskan itu yang tidak mengambil program ini. Padahal yang mengambil sudah di angka 98%. Dan kesannya ini bukan program optimalisasi. Kesannya itu yang bersangkutan diterima dari awal pada formasinya. Padahal yang bersangkutan aslinya tidak diterima pada formasi yang dilamar. Kemudian negara memberi kesempatan kedua karena nilainya bagus di atas ambang batas untuk ditempatkan pada formasi-formasi yang masih kosong untuk mencegah kekosongan formasi. Dan dengan sistem ini, kalau yang bersangkutan tidak mengambil, ranking berikutnya mengisi sampai habis formasi dan habis pelamar yang bisa mengisi di formasi itu. Oke. Jadi program ini adalah solusi terbaik yang ditawarkan pemerintah agar formasinya tidak kosong dan tenaga kerjanya, pelamarnya bisa terekrut pada posisi-posisi yang sesuai kualifikasinya, sesuai dengan formasinya. Demikian Mas Anggi. Baik, Pak Zudan terakhir ada 400 lagi tadi posisi yang Bapak sebutkan masih kosong begitu. Ini penyelesaiannya seperti apa Pak? Bukan kosong, sedang berproses dengan kementerian dan lembaga ya, agar dari kementerian dan lembaga segera berkoordinasi dengan BKN untuk mengisi formasi-formasi berikutnya yang calon-calonnya secara sistem sudah tersedia sesuai dengan rankingnya. Baik, mudah-mudahan penjelasan ini bisa diterima dengan baik dan terima kasih Pak Zudan atas penjelasannya.